Clear, go to green. Hai, halo, assalamualaikum. Balik lagi, kali ini Arpi akan membawakan sebuah alur film yang dibintangi oleh Will Smith. Film ini berjudul Gemini Man yang rilis di tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang agen pembunuh handal yang bekerja untuk intelijen Amerika yang akan pensiun. Namun alih-alih bisa pensiun, ia justru dijadikan target pembunuhan selanjutnya. Dikarenakan ia mengetahui sebuah keburukan agen tempat ia bekerja. Bagaimana kelanjutannya? Oke, nggak usah banyak spoiler di depan dan kita langsung aja ke alur ceritanya. Namun sebelum mulai jangan lupa beri dukungan kepada channel ini. Henry Brogan, pembunuh bayaran yang bekerja untuk DIA. Siang itu ia ditugaskan untuk membunuh seorang teroris bernama Dormov yang berada di sebuah kereta cepat. Dalam misi itu, ia juga dibantu oleh rekannya yang bernama Marino, yang juga berada di dalam kereta tersebut. Ia ditugaskan untuk memberi informasi kepada Henry. Henry pun sudah bersiap, ia mulai memperhitungkan kecepatan angin, kecepatan kereta, dan juga jarak tembak. Saat kereta muncul, Henry pun sudah bersiap untuk melepaskan tembakannya. Tapi tiba-tiba seorang anak kecil mendekati targetnya. Ia pun kemudian mengurungkan tembakan tersebut. Tak lama ibu dari anak itu pun membawa anaknya itu kembali ke kursi. Henry pun kemudian melepaskan tembakannya setelah mendapat aba-aba dari Marino. Tembakan Henry pun tepat mengenai targetnya di bagian leher. Dan hanya Henry lah yang mampu membunuh target tersebut, di mana sebelumnya ada 4 pembunuh lainnya yang sudah gagal membunuh target tersebut. Itulah misi terakhir dari Henry, di mana ia memilih pensiun dan tinggal di sebuah teluk di Georgia. Dale Peterson, seorang agen DIA yang hari itu berkunjung untuk menemui Henry. Ia ingin bertanya alasan Henry untuk pensiun dari pekerjaannya. Henry menjawab kalau setiap harinya ia tak merasa nyaman setelah 72 pembunuhan yang ia lakukan. Apalagi dengan target yang terakhir, ia bisa saja meleset dan menewaskan anak kecil tersebut. Understand? Kemudian keesokan harinya Henry pun pergi ke sebuah pelabuhan. Di sana ia bertemu dengan Danny, pegawai rental kapal, yang mengaku dia adalah seorang mahasiswa biologi laut. Henry pun kemudian menyewa kapal di sana. Tujuan Henry bukanlah untuk memancing, namun ia ingin bertemu dengan temannya yang bernama Jack. Di pertemuan itu Jack memberikan informasi tentang target terakhirnya. Ternyata Dormov bukanlah seorang teroris, tapi seorang ilmuwan molekuler. Dan informasi yang Henry dapat sebelumnya adalah palsu. Jack juga memberitahu Henry lokasi temannya yang memberikan informasi tersebut. Sedangkan di markas DIA, Janet dan Clay sedang mendengarkan pembicaraan Henry dan Jack yang mereka sadap, di mana mereka membicarakan tentang berkas dari Dormov. Clay sendiri adalah pemilik organisasi militer swasta yang bernama Gemini. Janet dan Clay berencana untuk menghabisi Henry. Clay sendiri ingin menggunakan orang suruhannya, namun hal itu ditolak oleh Janet, di mana Janet yang akan mengirimkan pasukannya untuk menghabisi Henry. Kemudian kembali ke Henry yang ingin pulang. Di perjalanan ia merasa curiga kalau ia sedang diawasi. Ia pun kemudian memeriksa kapal yang ia sewa. Ia menemukan alat penyadap di sana. Ia pun menaruh curiga kepada Danny. Ia kemudian memberikan alat tersebut dan menanyai Danny apakah dia seorang agen DIA. Tapi Danny tetap mengatakan kalau ia adalah seorang mahasiswa. Henry pun terus menanyai Danny tapi ia menjawab dengan santai. Akhirnya Henry pun menyerah. Dan kemudian Henry mengajak Danny untuk makan malam sebagai ucapan permintaan maaf karena sudah curiga kepadanya. Lalu mereka berdua pun bertemu di Helika. Henry datang dengan membawa bunga dan sebuah kertas yang berisi identitas Danny. Danny pun akhirnya tak bisa berkilah karena penyamarannya kini telah terbongkar. Malam itu Henry yang sedang tidur, ia terbangun dan melihat peringatan penyusup di ponselnya. Ia pun segera pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil senjata dan menghubungi Marino. Ia memperingatkan Marino untuk segera pergi, namun belum selesai bicara Marino malah sudah tewas. Henry kemudian pergi dari rumahnya menuju ke kediaman Danny. Danny yang saat itu sedang tidur sempat kaget dengan kehadiran Henry. Henry juga yakin kalau Danny tidak terlibat karena sewaktu dia datang Danny sedang tidur.
Henry pun kemudian meminta Danny untuk pergi mengambil kunci kapal di loket untuk digunakan mereka kabur. Di sana Danny dipergoki oleh pasukan. Ia pun terlibat perkelahian dan Danny pun berhasil mengalahkan orang tersebut. Dari orang yang Danny lumpuhkan, ia mengetahui kalau mereka adalah orang suruhan dari Janet. Mereka berdua pun akan segera pergi, tapi Henry memperingatkan kepada Danny kalau ia harus membuang semua yang ia bawa agar tak terlacak. Kemudian berpindah ke Janet dan Clay. Mereka berdua sedang bertemu membahas kegagalan dari Janet. Clay pun akan mengutus Gemini untuk membunuh Henry. Sedangkan Henry dan Danny yang sedang duduk di tepian sebuah pulau. Mereka sedang menunggu temannya Henry yang bernama Baron akan datang menjemput mereka. Kini mereka semua pun sudah tiba di suatu tempat. Henry kemudian menghubungi Dale yang ia duga juga terlibat dengan semua ini. Dale mengatakan kalau ia tak terlibat dan ia tak mempunyai kuasa akan semua itu. Itu semua perintah langsung dari sang jenderal. Henry juga kembali menanyakan tentang Dormop. Dale pun mengaku kalau dia yang memasukkan berkas Dormop. Dan itu semua ia lakukan atas perintah dari Clay Faris. Lalu mereka pun kemudian pergi ke kediaman Baron di Columbia. Di sana ia memberitahu Danny tentang Clay dan organisasi Gemini. Di mana organisasi Gemini menurut Henry sudah melakukan penyiksaan dan pembunuhan secara ilegal. Dan dulunya Clay juga orang yang melatih Henry. Di pagi harinya Henry yang terbangun dari tidur merasakan kehadiran dari seorang sniffer. Ia pun kemudian bergegas mempersiapkan diri dan juga membangunkan Danny serta Baron. Henry pun kemudian keluar dari rumah agar si sniper mengikutinya dan juga memberi waktu kepada Danny juga Baron untuk pergi ke tempat aman. Henry yang saat itu sedang berjalan terus mengawasi si sniper hingga akhirnya terjadi tembak-menembak di antara mereka. Saat itu Henry bisa saja membunuh si sniper, namun ia tidak melakukannya karena wajah si sniper yang sangat mirip dengannya. Dan di dalam sebuah rumah, Henry sempat menanyai si sniper siapa yang mengirimnya dan juga tentang kemiripan mereka berdua. Tapi hal itu tidak membuat si sniper yang bernama Junior berhenti. Henry pun kemudian pergi dengan sebuah motor yang kemudian disusul oleh Junior. Kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Hingga akhirnya Henry pun dibuat jatuh dari motornya oleh Junior. Beruntung saat itu polisi datang, Henry pun terselamatkan dan Junior pun terpaksa pergi. Setelah kejadian itu, Henry pun dibebaskan oleh Danny dan juga Baron dengan menggunakan jalur diplomasi. Lalu mereka semua pergi ke Budapest untuk menemui Yuri, informan dari Jack, di mana mereka ingin mencari informasi lebih tentang Clay dan juga alasan ia diburu. Beralih ke Junior yang sedang dirawat oleh Clay. Clay sendiri adalah ayah angkat dari Junior. Junior mengungkapkan kalau ia merasa aneh saat bertemu dengan Henry. Ada perasaan yang sangat mengganggunya. Tapi bagi Faris itu hanya ketakutan saja dan ia meminta Junior harus mengatasi rasa takutnya. Scene kemudian berpindah ke Budapest, Hongaria. Danny menemui seorang ahli genetik di sana untuk memeriksa sampel DNA dari Junior. Setelah 2 jam, Danny pun akhirnya memberitahu Henry kalau DNA mereka berdua sangatlah sama. Dan tidak hanya wajah tapi setiap hal. Junior sendiri adalah klon dari Henry yang dibuat oleh Clay Faris. Dan alasan Henry dipilih karena kemampuannya yang luar biasa. Henry dan Yuri pun akhirnya bertemu di sebuah tempat. Yuri menjelaskan alasan mereka mengutus Henry membunuh Dormop. Di mana antara Clay dan juga Dormop sempat terjadi perselisihan saat proyek pembuatan pasukan Gemini. Dormop memilih kembali ke Rusia dan hal itulah yang membuat Clay diperintahkan untuk membunuh Dormop. Mereka pun kemudian berencana memancing Junior dan menangkapnya agar bisa mendekati Clay Faris. Henry pun kemudian mengirim seseorang untuk mengantarkan pesan kepada Janet yang berisi tentang kegiatan Janet sehari-hari. Tak berselang lama ponsel Janet pun berdering. Mendapat telepon dari Henry yang berpura-pura mengancam kalau ada 2 sniper yang sedang membidik Janet. Itu ia lakukan agar Janet mau memberitahu alasan dirinya dibuatkan klon. Namun Janet mengatakan kalau program itu sudah dimulai sejauh sebelum Henry bergabung. Henry juga mengatakan kalau ia akan menyerah asalkan Junior yang datang menjemputnya. Singkat cerita, malam itu mereka pun akan bertemu di sebuah kastil. Danny pun kemudian turun dan bertemu dengan Junior. Junior pun kemudian memeriksa Danny untuk memastikan ia tak membawa alat penyadap. Setelah yakin, ia pun kemudian membawa Danny ke tempat yang ia pilih untuk menemui Henry.
Di dalam lorong, Junior memasang sebuah jebakan bom, lalu ia pun mengikat Danny di sebuah tiang. Tak berselang lama jebakan tadi meledak, pertanda kalau Henry pun sudah datang. Junior pun kemudian memeriksa jebakannya. Tapi alih-alih Henry yang terkena jebakan, melainkan Junior yang terkena jebakan dari Henry, dan ia pun ditangkap olehnya. Henry pun kemudian memberitahu Junior tentang kemiripan mereka. Dari tidur malam yang tak bisa nyenyak hingga sama-sama alergi lebah. Ia juga menjelaskan tentang Clay Faris yang membohongi Junior. Sama dengan ia dulu dan 25 tahun dulu Clay sudah mengambil darah untuk membuat klon Junior. Namun bukannya Junior mengerti, ia justru marah dan menyerang Henry. Terjadi perkelahian di antara mereka berdua yang sangat sengit, di mana akhirnya Henry harus kewalahan menghadapi Junior. Dan Danny pun terpaksa menembak Junior. Junior yang tertembak pun segera pergi. Lalu singkat cerita mereka bertiga pun pergi ke markas Gemini yang ada di Georgia untuk membunuh Clay Faris. Sedangkan Junior yang mulai ragu dan tak percaya dengan Clay, ia pun mendatanginya dan membicarakan saat ia berumur 12 tahun, tepatnya di hari ulang tahunnya. Ia melakukan itu karena Clay tak mungkin tahu tanggal kelahirannya yang sebenarnya. Sedangkan menurut pengakuan Clay kalau Junior adalah anak yang ditemukan di stasiun. Lalu Junior juga mengatakan kalau ia adalah klon yang sengaja diciptakan oleh Clay dan juga para ilmuwan. Clay pun pada akhirnya mengaku dan mengatakan kalau Junior diciptakan karena dialah yang terbaik di antara semuanya. Kini Henry, Danny dan juga Baron sudah sampai di Georgia, tepatnya mendarat di sebuah peternakan. Saat akan pergi, Henry tiba-tiba ditembak oleh Junior dengan peluru racun lebah. Henry yang sangat alergi dengan lebah lalu roboh. Tapi dengan segera Junior pun menyuntikkan penawarnya. Junior melakukan itu untuk membuktikan kesamaan mereka berdua. Lalu Junior juga mengeluarkan alat pelacak yang ditanam 3 tahun lalu di lengannya Henry saat Henry melakukan operasi. Itulah sebabnya mereka selalu bisa menemukan Henry. Junior kini sudah percaya dengan Henry dan mereka semua pun pergi menuju markas Gemini untuk mencari Clay. Di sebuah persimpangan jalan, tepatnya di sebuah lampu merah, Clay pun menelpon Junior memintanya untuk keluar dari mobil. Tapi Junior tak mau. Dan saat mobil kembali berjalan, mereka pun sudah dihadang oleh pasukan yang langsung menembakkan sebuah misil ke arah mereka. Henry, Junior, dan Danny berhasil selamat, tapi tidak dengan Baron yang tak sempat keluar. Henry dan Danny pun sembunyi, sedangkan Junior pergi untuk mencari Clay. Henry dan Danny pun dihujani tembakan yang sangat brutal. Mereka berdua pun mencoba untuk melawan pasukan tersebut. Sedangkan Junior pun berhasil bertemu Clay. Mereka berdua pun berkelahi, di mana Junior berhasil membuat Clay jatuh pingsan. Kembali ke Henry dan juga Danny, di mana mereka berdua sudah sangat terpojok di dalam sebuah bangunan. Dengan Danny yang terluka di bagian kaki. Untung saja saat itu Junior muncul dan membantu mereka berdua. Lalu Clay yang tadi sudah dilumpuhkan Junior terbangun. Ia pun kemudian memerintahkan seseorang untuk menghabisi mereka semua. Mereka bertiga pun kembali bertarung dengan orang yang diutus oleh Clay. Di mana orang tersebut seperti tahan peluru, membuat mereka sangat kewalahan. Namun akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Dan saat mereka akan membuka topengnya, mereka semua pun dikejutkan dengan wajahnya yang sama dengan Henry. Di mana saat itu seperti wajah Henry yang masih kecil. Lalu tak lama Clay pun muncul dan menceritakan tujuannya membuat klon dari Henry. Ia merasa Henry adalah sosok yang sangat sempurna. Dan dia menginginkan pengganti dari Henry. Dan juga ia mengatakan kalau ia ingin menggunakan klon untuk mengurangi tentara yang jatuh di medan perang. Dan juga menciptakan kedamaian dunia. Saat itu Junior yang sedang menodongkan senjata ke arah Clay. Hal itu dicegah oleh Henry kalau Junior yang membunuh Clay akan membuatnya selalu bersalah nantinya. Namun siapa sangka Clay malah menarik pelatuk dari senjata itu dan membunuh dirinya. Di akhir film, Henry pun bertemu dengan Dale Peterson untuk meminta agar tak ada lagi klon yang lainnya. Dan 6 bulan berselang, Henry juga Danny bertemu di sebuah kampus tempat Junior bersekolah. Kini Junior sudah memiliki identitas baru sebagai Jackson. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga kali ini bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Arfi. Wassalamualaikum.